Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang soal pretest PPG PGMI. Kita akan bahas pada pendekatan pembelajaran saintifik. Nah, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa soal-soal yang kami bahas merupakan soal yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2024 ini. Jadi nanti yang kita sajikan baik di dalam bimbel dan yang ada di dalam e-booknya itu sesuai dengan kisi-kisi Bapak Ibu. Tetapi nanti di dalam bimbel kita akan lebih banyak untuk membahas soal-soalnya. Baik Bapak Ibu guru, kita langsung saja bahas soal yang pertama. Sebelum kita bahas soalnya, di sini kita akan pelajari dulu kisi-kisi dan juga indikator soal yang kita akan bahas pada kali ini. Disajikan narasi pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan unsur-unsur pembelajaran berdasarkan saintifik. Nah, jadi nanti Bapak Ibu guru, nanti Bapak Ibu akan diberikan sebuah narasi pembelajaran. Dari narasi tersebut, Bapak Ibu harus bisa menentukan apakah narasi soal tersebut masuk ke dalam unsur yang mana. Nah, kan di dalam pembelajaran saintifik itu ada 5 unsur Bapak Ibu guru. Yang pertama itu mengamati, kemudian menanya, kemudian yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat itu mengasosiasikan, kemudian yang kelima adalah mengkomunikasikan. Baik Bapak Ibu, kami juga ada program bimbel pretest PPG PGMI khusus bagi guru kelas PPG. Mohon maaf, khusus bagi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah. Bimbel ini kami laksanakan dengan cara tatap muka langsung Bapak Ibu guru melalui Zoom. Cara pendaftarannya, ketik daftar pretest PGMI, kirim ke WhatsApp kami di 081 803 358 023. Adapun fasilitas yang Bapak Ibu dapatkan nanti melalui bimbel ini adalah yang pertama 7 pertemuan, yang kedua gratis ebook, yang ketiga gratis 3 tryout, yang keempat gratis 10 video rekaman bimbel, kemudian yang kelima gratis handout file soal dan pembahasan. Bimbel ini kami khususkan bagi Bapak Ibu guru kelas Madrasah Ibtidaiyah. Pelaksanaannya nanti dari tanggal 27 Februari sampai dengan 4 Maret tahun 2024. Biayanya hanya Rp170.000. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas soal yang pertama pada kisi-kisi 59 indikator soal 97. Pak Maru melakukan pembelajaran saintifik. Pak Maru menentukan objek yang akan diobservasi. Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan diobservasi. Menentukan secara jelas data-data yang perlu diobservasi, baik primer maupun sekunder. Langkah-langkah pembelajaran apa yang dilakukan Pak Maru? Apakah A. Mengamati, B. Menanya, C. Mengumpulkan informasi, D. Mengasosiasikan, yang E. Mengkomunikasikan. Nah, Bapak Ibu guru, kalau kita lihat di dalam soalnya, kita bisa melihat ada pernyataan diobservasi. Diobservasi itu artinya kan adalah mengamati. Nah, ini artinya mengamati. Apa yang perlu diamati ya? Apa yang mereka akan perlu pelajari? Di sini ditegaskan lagi ada observasi, menentukan secara jelas data-data yang akan diobservasi. Nah, maka jelas untuk soal yang pertama ini merupakan unsur pembelajaran yang ada pada pendekatan saintifik, yaitu ada pada tahap mengamati. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban yang A. Baik, kita lanjutkan ke soal yang kedua, Bapak Ibu guru. Peserta didik melakukan presentasi di depan kelas untuk menyampaikan hasil pengamatan menggunakan media PowerPoint. Maka, dalam pembelajaran saintifik termasuk ke dalam tahap apa? Apakah A. Mengamati, B. Menanya, C. Mengumpulkan informasi, yang D. Mengasosiasikan, kemudian yang E. Mengkomunikasikan. Nah,
Bapak Ibu guru, kalau kita lihat di dalam soalnya, di sini peserta didik melakukan presentasi. Presentasi itu kan dilakukan tidak mungkin hanya sendiri, tetapi presentasi itu dilakukan di depan orang. Dilakukan di depan orang. Nah, siapa saja orang yang akan dipresentasikan oleh siswa? Nah, jadi di sini siswa itu akan mempresentasikan di depan guru dan juga di depan teman-temannya. Nah, kalau dia menyampaikan sebuah informasi yang disampaikan kepada teman-temannya, maka oleh sebab itu ini termasuk ke dalam tahap yang mana? Apalagi kalau di sini Bapak Ibu guru menyampaikan hasil pengamatan. Kalau orang yang menyampaikan pastikan kepada orang lain. Nah, kalau orang lain yang disampaikan, maka kalau terjadi pembicaraan atau obrolan antar satu orang dengan satu orang atau di sini ada dua orang atau lebih, maka itu namanya komunikasi. Nah, ini namanya komunikasi. Nah, jadi tahapan pembelajaran dalam pendekatan saintifik itu termasuk yang mana di sini? Apakah mengamati? Otomatis mengamati ini salah. Kalau mengamati itu siswa memperhatikan sesuatu, misalkan video, kemudian benda nyata dan lain sebagainya, itu pada tahap mengamati atau yang disebut juga dengan observasi. Kemudian menanya. Nah, siswa akan menanya dari apa yang mereka telah amati. Apa yang akan mereka tanyakan tentu yang terkait dengan apa yang mereka telah amati. Maka jawaban B ini kurang tepat, Bapak Ibu guru. Kemudian jawaban C, mengumpulkan informasi. Nah, setelah dia membuat pertanyaan, maka pertanyaan itu dia akan cari jawabannya. Cara mencari jawabannya adalah yaitu dengan cara mengumpulkan informasi melalui eksperimen, melalui percobaan, dan lain sebagainya. Maka jawaban C ini kurang tepat, Bapak Ibu guru. Kemudian jawaban yang D, mengasosiasikan. Kalau mengasosiasikan itu dia menulis atau mengolah data yang dia telah kumpulkan atau mengolah informasi yang dia telah dapatkan. Maka jawaban D ini kurang tepat dengan yang ada di dalam soal. Kemudian jawaban yang E, mengkomunikasikan. Nah, kalau orang yang mengkomunikasikan itu kan pasti ada terjadi obrolan lebih dari dua orang atau cukup dengan dua orang saja. Nah, misalkan di dalam soal itu ada orang yang presentasi kan, kalau orang yang presentasi pasti di depan orang. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang E. Baik Bapak Ibu guru, di sini kami menyediakan program bimbel pretest PPG, PGMI, bagi Bapak Ibu guru yang berminat untuk mendapatkan atau mengikuti bimbel ini yang kami lakukan melalui Zoom meeting dengan cara tatap muka langsung, Bapak Ibu guru bisa mendaftarkan diri melalui WhatsApp dengan cara ketik daftar pretest PGMI, kirim ke WhatsApp kami di 081 803 358 023. Nanti Bapak Ibu guru, kami akan berikan fasilitas 7 pertemuan, gratis ebook, gratis 3 tryout, gratis 10 video rekaman bimbel, dan gratis send out file soal dan juga pembahasan. Bimbel ini khusus untuk Bapak Ibu guru, guru kelas Madrasah Ibtidaiyah. Pelaksanaannya nanti pada tanggal 27 Februari sampai dengan 4 Maret tahun 2024. Biayanya hanya Rp170.000. Baik Bapak Ibu, kita akan pelajari soal berikutnya. Pak Burhan ingin menerapkan strategi pembelajaran berpusat pada siswa dengan pendekatan saintifik. Deskriptor dari kompetensi yang hendak dicapai ialah mampu menuliskan teks prosedur. Di antara kegiatan-kegiatan di bawah ini, manakah yang mencerminkan kegiatan langkah mengkomunikasikan dari materi di atas? Nah, jadi Bapak Ibu guru, di dalam soal ini, guru menggunakan pendekatan saintifik untuk mengajarkan siswanya. Kemudian pertanyaannya sudah jelas, manakah yang mencerminkan kegiatan langkah mengkomunikasikan dari materi di atas? Tadi kita sudah jelaskan terkait dengan mengkomunikasikan yang di soal sebelumnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah terkait juga dengan mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan itu Bapak Ibu guru bisa dilakukan dengan cara laporan, kemudian menampilkan poster dan lain sebagainya. Yang penting itu terjadi
yang namanya menginformasikan kepada orang lain. Jadi intinya mengkomunikasikan itu adalah menginformasikan materi yang mereka telah pelajari kepada orang lain. Baik, apakah jawabannya yang A? Siswa membaca dan mengamati model teks prosedur yang berjudul "Apa yang harus Anda lakukan jika terkena tilang?" Dengan teliti dan bertanggung jawab, siswa memperhatikan ciri, struktur, dan kaidah teks prosedur yang terjadi atas tujuan dan langkah-langkah. Yang B, siswa secara berkelompok menampilkan hasil kerja analisis ciri, struktur, dan kaidah teks prosedur. Apa yang harus Anda lakukan jika terkena tilang? Di majalah dinding, siswa saling menanggapi hasil karya teman, siswa saling menilai hasil karya teman. Yang C, siswa secara mandiri menyusun pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan teks prosedur kompleks yang dibaca, siswa membentuk pasangan, setelah itu secara bergiliran menyampaikan pertanyaan kepada pasangannya. Bila pasangannya tidak mampu menjawab, siswa menyampaikan pertanyaan kepada guru. Kemudian jawaban yang D, siswa bertanya jawab dan berdiskusi merumuskan struktur dan kaidah teks prosedur kompleks. Apa yang harus Anda lakukan jika terkena tilang? Siswa secara berkelompok merumuskan dan menuliskan simpulan ciri, struktur, dan kaidah teks prosedur kompleks. Apa yang harus Anda lakukan jika terkena tilang? Yang E, siswa menuliskan hasil diskusi tentang teks prosedur. Nah, untuk soal yang ini Bapak Ibu Guru, karena tadi kita sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi, silahkan Bapak Ibu Guru jawab di kolom komentar untuk soal ini. Bapak Ibu, selain kami ada bimbel, kami juga ada program dalam bentuk e-book Bapak Ibu Guru. E-book ini bukan dalam bentuk fisik ya, tetapi dalam bentuk file. Nanti Bapak Ibu Guru pesan saja ke WhatsApp kami di 081803358023. Baik, itu saja dapat kita pelajari pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.